kayak nggak sadar. Cek dulu, cek pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak, ini orang kayak nggak sadar, maksudnya mungkin nggak tahu lah, hilang ingatan gitu maksudnya. Iya, maaf ya Mbak ya, maaf Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Luas sampai penuh kabut nih. Nah iya, kenapa ya pagi-pagi ini banyak kabut? Ya mungkin terpengaruh dengan pikiran kita juga banyak kabutnya nih, jadi masih ngeblank. Jadi hatinya masih berkabut gitu ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi sahabat semuanya. Alhamdulillah kita bertemu lagi dalam suasana yang berbeda. Suasana yang tentunya bisa membuat kita lebih bahagia, lebih ceria, lebih fresh ya. Semangat Pak. Semangat. Dan untuk perjalanan dikir jalan kali ini kita mendatangi goa di seberang lautan sana ya. Sana itu ya? Ya. Yang di dalam ceritanya tuh ada orang hilang pada hari akhir-akhir ini, maksudnya belum lama ini, kurang lebihnya sekitar sebulan. Gitu ya? Tetapi informasinya itu ada yang pernah melihat masuk di dalam goa yang di bawah tanah itu di sana. Nah, karena tidak ada orang yang berani, maka kita akan mencoba untuk memberanikan diri. Bukan apa-apa, kita pun sama-sama manusia, sama-sama penakut, tapi kita hanya terdorong saja untuk menggali. Sebenarnya ada teka-teki apakah di balik semua ini? Yuk, daripada penasaran, kita kesana aja, dan jangan lupa tonton sampai selesai biar paham. Yuk. Oh, ini sumber airnya ini ya. Oh, nih. Kita dulu. Oh, berarti ini mau gua ini mau dimaksud ini ya. Gua ini dimaksud ini nih. Kita dulu. Iya, tuh. Gimana, berani nggak ke sini? Berani nggak? Nggak apa-apa ya. Mari kita selalu optimis dalam melangkah. Pada hari ini kita agendakan untuk masuk ke sana, nekat. Tapi kira-kira dalam nggak nih? Nggak apa-apa, yuk kita optimis saja. Assalamualaikum. Kula nuwun. Punten. Kepada siapa saja makhluknya Allah, apapun wujudnya, apapun jenisnya, kami bertiga mohon izin untuk memasuki gua ini, dan kami bertujuan untuk mencari pengalaman. Dan bila mana kami mengganggu ketenangan kalian, kami mohon maaf. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Dalam kayak deh. Dalam. Aduh, adem airnya. Airnya adem. Dingin ya? Adem pisan. Wow. Kita dulu. Aduh. Berani gak nih? Baik. Adem sekali. Ya. Kita dulu nih. Jadi mungkin semua ini harus kita alami dengan air yang jernih ini supaya merangsang kita untuk selalu bisa mengiyakan adem. Jadi untuk apa ya, merangsang hati dan pikiran kita supaya selalu adem. Adem itu ya jangan gembrungsung ya. Jadi bisa memadamkan api neraka yang kita ciptakan. Ya, yuk kita selalu membuat kita ayem, membuat orang lain ayem, gitu maksudnya. Yuk. Assalamualaikum. Dalam nih. Woi. Kayak suara deburan air. Wih. Kayak suara air. Kita dulu nih. Banyak ikan-ikannya nih. Banyak ikan-ikannya nih. Lihat. Wah. Berarti ini seperti kita kayak kemarin ya. Jadi ketika kita bisa
membeningkan pikiran kita, batin kita, maka ikan-ikan akan betah di sini, ya. Jadi ini ikan ini sebagai penggambaran rezeki. Ketika kita hatinya adem, pikirannya adem, maka rezeki akan datang pada kita dan betah, itu maksudnya, ya. Yuk. Assalamualaikum. Punten. Ih, itu orang bukan itu? Kayak buaya, ih. Kayak buaya. Tuh. Tuh dulu. Hati-hati. Kondisikan. Nih. Bayangin saya diserang oleh ikan nih. Banyak banget ikan nyerang saya. Tuh. Ikan-ikan kecil lebih banyak. Assalamualaikum. Iya. Wow. Punten. Assalamualaikum. Yuk. Ini nih. Buaya. Astagfirullahaladzim. Aduh. Ngambang dia. Ngambang. Dulu. Orang duduk di atas air ini. Iya asli ini loh. Astagfirullahaladzim. Kita jangan. Dulu. Salam. Dulu. Bisa duduk di atas air. Wih, astagfirullah. Luar biasa. Asli gak sih? Punten. Assalamualaikum. Ih. Tapi banyak ikan-ikannya tuh di belakangnya tuh. Ikan pada menculat tuh di sebelahnya tuh. Astagfirullahaladzim. Punten. Mbak. Kita deketin aja yuk. Assalamualaikum. Ih. Ada buayanya. Sahabat semuanya, barangkali di antara kalian yang saat ini sedang mengalami kehidupannya kurang nyaman, rumah tangga tidak harmonis, rezekinya seret, usahanya susah, sering malas-malasan, dan sering sakit-sakitan, bisa jadi kalian sedang diserang atau diliputi oleh energi negatif yang ada dalam diri kita, dalam tempat usaha kita, dan lain sebagainya. Saya tawarkan satu metode, ini garam ruqyah, untuk meruqyah diri, untuk meruqyah tempat usaha, sehingga akan membuka portal-portal yang meliputi kita, portal energi negatif, sehingga nanti akan lancar kembali rezeki dari berbagai sumber, pikirannya ayam tentrem dan semakin nyaman. Yang berminat silakan hubungi Bang Admin yang tertera di sini, dan semoga kalian sukses selalu. Terima kasih. Ini nih. Ini. Iya, astagfirullahaladzim. Takut. Punten. Bah. Ih. Takut dulu. Bah. Berani gak? Maksudnya buayanya nih loh. Ada ularnya nih. Ada buaya di belakangnya tuh. Tuh. Iya. Tuh. Ya kan? Iya. Gini aja. Mungkin apa namanya ini? Itu hanya sebagai ini aja. Kita ikut lawan aja yuk, maksudnya tembus saja ini. Berani kan? Udah yuk. Assalamualaikum. Mbak. Ih. Punten. Astagfirullah. Mbak. Punten. Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini kesini nih. Astagfirullahaladzim. Coba sini. Tak dulu. Sini. Luar biasa ini. Ini tadi orang bukan sih? Tadi ya. Di belakang orang tuh ada kayak buaya, kayak ada orang gitu, maksudnya banyak loh. Astagfirullahaladzim. Ini udah hilang semua ini. Punten. Mbak. Punten. Ih.
ada lagi tuh. Itu. Tuh. Astagfirullahaladzim. Apa? Kayak ular. Ular tuh. Astagfirullahaladzim. Bah. Kata dulu. Banyak banget macam-macam bisa di sini nih. Bah. Berani gak? Punten. Ya. Kata dulu. Ih. Ularnya masuk ke sini. Masuk ke sini ularnya. Nih. Astagfirullah. Oh. Nih. Di sini ada air terjun nih. Air terjun. Tapi dalam nggak tahu nih. Dalam apa enggak? Berani ke sana enggak? Tadi kayak ularnya masuk ke sana ini. Tapi bagusnya tidak galak apa enggak tahu. Sana aja yuk. Punten. Assalamualaikum. Dalam enggak? Nih. Ih. Tuh. Tuh. Aduh, banyak banget penampakan di sini. Banyak yang muncul. Ih. Ini mendekat. Ini. Astagfirullahaladzim. Ular. Astagfirullahaladzim. Ampun. Itu tuh bunyi ke sana itu panjang banget. Astagfirullahaladzim. Aduh, taruh. Itu ekornya panjang banget ke sana itu. Taruh. Hati-hati. Astagfirullahaladzim, ini orang ngumpul sih. Pokoknya kepalanya kayak orang kepalanya loh. Tapi itu ular tuh. Ular apa buaya? Ular. Yuk. Punten. Maaf, Bang. Maaf. Kami bukan apa-apa. Punten. Assalamualaikum. Bah. Astagfirullahaladzim. Bah. Astagfirullahaladzim. Saya gak galak. Maaf, Bah, maaf. Astagfirullahaladzim. Punten. Maaf, ini siapa? Maaf, perkenalkan nama saya Tarko. Iya. Astagfirullah. Kok seperti ini? Bah. Astagfirullahaladzim. Itu ekornya panjang banget ke sana, Bah. Bah, maaf. Dulu. Ini Bah, kok mau ular kok sampai kayak gini maksudnya? Mukanya manusia. Mukanya orang tapi ekornya ular. Itu kesannya banyak banget. Astagfirullah. Papa. Astagfirullah. Jangan. Tak dulu. Dia belum bisa ngomong. Gak bisa ngomong tapi dia diam baik. Tak dulu. Astagfirullahaladzim. Bah. Gimana nih cara ngomongnya? Dia gak bisa komunikasi maksudnya. Gak tahu. Atau gak dengar suaranya gak jelas nih. Tak dulu. Baik, saya akan berangkat aja dulu. Tenang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bah. Apa? Bah. Tuh. Dia masuk ke sana tuh. Masuk ke situ. Masuk ke roh itu tuh. Atau begini. Dia gak bisa bicara. Maksudnya gak bisa komunikasi. Dia masuk ke sana tapi aneh. Terserah yuk. Bah. Takutnya dia begini loh. Takutnya itu ular beneran atau bukan, masalahnya kepalanya kayak kepala orang gitu, maksudnya mirip. Ya mungkin iya. Itu lagi tuh.
Tapi kayak perempuan tuh. Astagfirullahaladzim. Bah. Wih. Astagfirullahaladzim. Bah. Wih. Astagfirullahaladzim. Wih. Wih. Dia melotot. Dia melotot. Astagfirullahaladzim. Tapi kayak ada suara minta tolong deh. Kayak dia minta tolong. Tuh. Tuh kan. Tar dulu. Tuh. Tar dulu. Mungkin ini orangnya nih mungkin nih. Tuh. Tuh. Tar dulu. Itu. Astagfirullahaladzim. Hati-hati. Tar dulu. Astagfirullahaladzim. Hah? Kok perempuan? Kayak perempuan. Tar dulu. Maaf, ini siapa? Mbak? Hah? Ini orang bukan? Mukanya pucat banget. Tar dulu nih. Astagfirullah. Ini orang bukan sih. Tak dulu. Maaf, ini siapa? Punten. Oh. Iya, maaf nih. Kok ada di sini, Mbak? Ini orang kan? Orang. Namanya siapa? Lasmi nih. Kenapa ada di sini? Tak dulu. Dia kayak hilang ingatan nih. Kayak gak sadar. Tak dulu. Dia pelan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak. Ini orang kayak gak sadar. Maksudnya mungkin gak tahu lah. Hilang ingatan gitu maksudnya. Iya. Maaf ya Mbak ya. Maaf Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak sadar Mbak, istighfar. Ini ada di kali Mbak, di dalam goa. Aduh, yuk kesini aja dulu Mbak, kesini Mbak. Tuh, sini. Ya, kesini dulu. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa di sini yuk, sini. Kesini duduk sini. Ya, sini ke Bapak dulu. Duduk dulu. Aduh. Mbak kok bisa berisnya kayak gini? Duduk dulu. Astagfirullahaladzim, tak dulu. Iya. Mbak tadi siapa namanya tadi? Lasmi nih. Kenapa beli di sini, Mbak? Iya. Oh, coba nggak mau gini. Pelan-pelan dulu, tenang dulu. Ingat lagi. Awal-awalnya ke sini ini nggak tahu pakunya tahu nggak pakunya sadar nggak masuk ke sini. Oh, dia lupa nih. Masih blank. Nah dulu. Tenang dulu. Kita kasih waktu dulu tuh berpikir, tenang dulu untuk lerep. Ini belum begitu bangun seutuhnya. Mungkin karena masih bingung ya, ntar dulu. Baik Mbak, ya coba diinget-inget lagi Mbak, tenang dulu, tenang batinnya. Kok bisa belinya Mbak ada di sini? Iya. Iya, oh. Lah, terus kesininya sama siapa? Berarti jenengan kesininya siang malam menjelang maghrib. Oh, ini ya teman-teman. Katanya dia tuh lagi menenangkan pikiran. Dulunya tuh dia nangis terus di rumah, banyak masalah katanya dengan keluarganya.
menangis terus mungkin karena berbagai masalah ya. Tetapi dia mencoba ke dalam tadi ke depan gua. Dan di depan gua tuh melihat ular katanya, melihat ular. Ketika melihat ular tuh dia penasaran, dikira kayu atau apa. Tapi setelah itu dia katanya itu kayak ada yang nyeret ke sini, kayak ada yang nyeret ke dalam gua. Nah, sehabis itu nggak sadar, kayak mimpi. Oh, baik. Terus suami jenengan tahu nggak? Nggak tahu. Berarti nggak tahu nih berapa hari di sini. Baik, sebentar dulu. Iya. Setelah itu gue sadar, maksudnya nggak lihat itu ada ular atau apa gitu. Ngimpi apa? Iya. Oh ini teman-teman, katanya di dalam ketidaksadarannya dia tuh seolah-olah dibawa ke alam mimpi. Maksudnya mimpi itu mengatakan bahwa jangan terlalu nyaman dalam air mata, tapi disinilah mata air keberhasilan atau mata air surga katanya. Terus jenengan tahu nggak itu maksudnya? Terus yang ngomong itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki sama perempuan? Orang biasa, kayak ratu, kayak raja, berdua. Ini dalam mimpinya ini katanya apa tadi sudah ditemui oleh ratu, kayak macam ratu dan juga raja. Dia mengatakan jangan terlalu kayemen, jangan terlalu nyaman dalam kesusahan. Jadi sia-sia air matamu. Jadi dibalik supaya dibalik air mata atau mata air. Di sini mata air. Jadi ini buat teka-teki buat kita nih teman-teman. Teka-teki bahwa kita itu jangan kayemen dalam kesedihan. Ubahlah air mata menjadi mata air surga, mata air keberhasilan. Ketika kita bisa banyak-banyak bersyukur, ya Mbak ya. Terus ngomong apa lagi tuh si ratunya apa rajanya? Iya, selaraskan. Oh, berarti ini sebuah teka-teki buat kita juga bahwa kita itu harus menyelaraskan diri dengan kebahagiaan, energi kebahagiaan. Ini adalah energi mata air di sini, mata air dari surga. Jadi kita harus bisa menyelaraskan dengan energi ini. Artinya banyak bersyukur, mengiyakan bahwa kita tuh banyak mata air dari surga yang sebenarnya sudah ada, disediakan untuk kita. Cuman kita tidak bisa menggapainya karena sudah nyaman dalam air mata tadi. Oh, baik Mbak. Setelah ini Mbak mudah-mudahan bisa ya mengaplikasikan ini bahasa alam, bahwa jenengan itu jangan terlalu kayemen dalam kesengsaraan, dalam zona-zona itu. Mari kita meraih mata air dari surga ini. Bersama air surga banyak-banyak bersyukur, nanti surga akan diberikan atau kebahagiaan hidup gitu maksudnya. Iya. Jadi mata air ini adalah sebagai penggambaran rezeki ini, penggambaran rezeki kita. Iya. Yaudah kita pulang aja Mbak. Nanti kita hubungi itu ya keluarganya di sana. Nanti hubungi keluarganya supaya jemput. Ya udah. Ya Mbak, pulang Mbak. Bisa kan ke sana? Udah kita tunggu aja yuk. Pelan-pelan. Berarti kalau lebihnya udah ada, Allah kejedot. Sudah ada sebulan ya? Oh belum? Pelan-pelan. Iya. Iya. Wah yuk. Astagfirullah. Ya nanti dianterin supaya ini dulu kalau rumahnya. Tadi kan ngomong si itu siapa namanya? Di sana yuk. Yuk pelan-pelan. Rumah saya ada ini ya. Ya boleh. Yuk pelan-pelan. Iya.
Iya. Allah kejedot. Iya. Iya, pelan-pelan. Iya. Iya. Iya, aduh tuh, dalam nih, dalam. Dalam. Ya, ke sana. Ya. Iya. Ya. Aduh. Aduh, di dalam. Maaf. Iya. Tunggu, bisa ya, Mbak ya? Alhamdulillah, ini Mbak udah lancar nih. Meskipun ada ketakutan, meskipun ada apa ya dikaliku ya, tetapi ya setelah digali, dikaji, ternyata ini mengandung makna yang luar biasa. Dari kejadian-kejadian yang dialami tadi, seorang perempuan yang terjebak di dalam goa itu adalah orang yang selalu dalam kesedihannya, ya, mungkin banyak masalah yang menimpanya sehingga akhirnya dia terbawa oleh sosok ular yang masuk ke sana, dan dalam mimpinya itu, di dalam mimpi sana itu bertemu seorang ratu dan raja, dan berbisik lirih bahwa kita itu harus mengubah pola pikirnya dan mengubah caranya menyelaraskan dengan alam semesta ini, menyelaraskan dengan apa yang dijabarkan di situ. Jadi mengubah air mata menjadi mata air kebahagiaan, mata air surga. Lalu bagaimana caranya? Ya harus selaraskan dengan alam, selaraskan dengan alam di situ, maka akan terjadi. Karena Allah itu sesuai prasangka hambanya, mengikuti prasangka hambanya. Yuk kita ubah polanya untuk memprasangkakan yang selalu baik. Mudah-mudahan kalian mengerti, paham dari hasil 3 jalan ini, dan kalian akan menjadi orang-orang yang sukses, makmur, jibur. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam makmur, jibur.